Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Janus Eke Putra dan pada malam hari ini saya akan melakukan resensi terhadap film Pride and Prejudice yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Joe Wright, dibintangi oleh Keira Knightley, Matthew McFadden, Rosamund Pike, Carey Mulligan, dan beberapa aktor lainnya. Film ini memiliki genre drama, romansa, komedi, dan satir, serta memiliki durasi sepanjang 2 jam dan 9 menit. Film ini diangkat dari novel Inggris klasik karya Jane Austen berjudul sama, Pride and Prejudice, pada tahun 1813. Film ini berfokus di abad ke-18 pada keluarga Bennet yang terdiri dari Mrs. Bennet sebagai ibunya, Mr. Bennet sebagai kepala keluarga dari keluarga ini, serta 5 orang anak lainnya yang akan difokuskan pada 2 anak pertama, yaitu Jane Bennet dan Elizabeth Bennet. Di Inggris pada abad ke-18, status sosial, reputasi masih sangat dianggap penting. Seseorang akan dilihat berdasarkan kekayaannya, status sosialnya, atau bahkan derajatnya, sehingga dapat dianggap di masyarakat. Semakin tinggi status sosial seseorang itu, mereka akan semakin dipandang, dan semakin rendah mereka akan semakin disingkirkan. Kesenjangan sosial sangat tinggi pada waktu itu. Film ini dibuka dengan suasana Inggris yang sangat indah di pedesaan pada waktu itu, di mana keempat keluarga Bennet tinggal. Ada seorang bangsawan datang bernama Mr. Darcy yang kemudian jatuh hati pada Elizabeth. Namun, Mr. Darcy terlalu tidak percaya diri untuk mengungkapkannya. Mereka bertemu di sebuah pesta dansa yang diadakan di kawasan itu, dan Elizabeth juga diam-diam menyukai Mr. Darcy. Namun pada awalnya, rasa suka itu lebih didominasi oleh rasa benci dari Elizabeth terhadap Mr. Darcy, karena menurut Elizabeth, Mr. Darcy sangat sombong dan sangat memiliki sifat sangat orang kaya pada waktu itu. Padahal Mr. Darcy hanya orang yang introvert, yang tidak mudah untuk bergaul dengan seseorang, apalagi orang baru, dan sangat kaku jika harus berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Mereka berlanjut untuk bertemu karena kawasan mereka yang sangat berdekatan, dan tembok kebencian itu lama-lama runtuh. Elizabeth mulai dapat mengerti Mr. Darcy, dan sebaliknya Mr. Darcy juga semakin menumbuhkan perasaannya terhadap Elizabeth, sampai pada akhirnya Mr. Darcy menyatakan cintanya kepada Elizabeth. Awalnya Elizabeth menolak karena Elizabeth berprasangka buruk pada Mr. Darcy, yakni ia menganggap Mr. Darcy sangat tidak menghargai keluarganya. Ia menganggap Mr. Darcy sangat sombong dan tidak pantas untuknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Elizabeth dapat memaafkan Mr. Darcy dan ia mengetahui yang sebenarnya, dan mereka akhirnya dapat hidup bahagia bersama di The Pemberley House yang merupakan kediaman Mr. Darcy. Saya suka dari film ini adalah film ini mengangkat isu-isu yang masih relevan bahkan hingga saat ini, yaitu adalah tentang kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan gender. Jane Austen sendiri menulis novel ini sebagai bentuk kritik sosial dan satir terhadap masyarakat Inggris pada kala itu yang memandang seseorang hanya berdasarkan status sosial dan kekayaannya saja. Novel ini juga mengkritisasi pandangan masyarakat Inggris kala itu kepada perempuan. Saat itu mereka menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berpendapat atau memiliki pekerjaan. Mereka hanya diberi peran untuk menikah, mendampingi suami,
melahirkan, mengurus anak, dan rumah tangga. Ini adalah pandangan sangat keliru yang coba Jane Austen satirisasi melalui novel ini dan juga yang diangkat di film ini. Hal ini dapat kita hindari di kehidupan masyarakat kali ini dengan tidak membeda-bedakan orang lain serta menempatkan derajat laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, hal yang juga saya suka dari film ini yang merupakan aspek dari film ini adalah pengambilan gambar dan sinematografinya yang sangat memukau, yang membuat kita dapat masuk melintasi Inggris di abad ke-18. Juga plot cerita yang menarik, yang ringan namun bermutu, dialognya juga yang ringan tetapi sangat bermakna. Latar dan kakak artistik yang mendukung imajinasi kita dan juga menghidupkan kembali suasana Inggris pada kala itu. Selanjutnya, para aktor yang terlibat dalam film ini, khususnya dua pemeran utama kita, Keira Knightley yang berperan sebagai Elizabeth Bennet dan Matthew Macfadyen yang berperan sebagai Mr. Darcy, sangat menjiwai peran mereka di sini. Mereka berhasil mengampilkan performa terbaik mereka. Keira berhasil menampilkan karakter Elizabeth yang berani, cerdas, berpikiran kuat, dan berjiwa bebas. Sedangkan Matthew berhasil membawakan karakter Mr. Darcy yang misterius namun penuh kasih sayang. Beberapa aktor pendukung di film ini juga menjadi scene stealer atau yang biasa kita sebut sebagai pencuri perhatian dalam sebuah scene. Seperti contohnya karakter Mrs. Bennet yang diperankan oleh Brenda Blethyn. Karakternya yang lugu, polos, bahkan kadang ceroboh, selalu belak-belakan dalam setiap scene yang dibawakannya, menghibur kita. Juga karakter Mr. Collins yang diperankan oleh Tom Hollander berhasil digambarkan sebagai karakter yang canggung, kaku, dan terkadang konyol. Dan yang saya sukai selanjutnya adalah bagaimana film ini menampilkan pesan-pesan moral yang sangat penting dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain dalam segala hal. Selanjutnya adalah jangan berprasangka buruk dan jangan cepat menghakimi orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pentingnya pendidikan moral seperti pengendalian diri, kesederhanaan, kerendahan hatian, serta kasih sayang dan kebaikan. Selanjutnya adalah belajar dari kesalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Juga harus bersikap mandiri, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sekian resensi novel dan film Jane Austen yang berjudul Pride and Prejudice dari saya. Terima kasih.